Oke, selamat sore Bapak-bapak. Oh, oh oke, baik. Ini tadi Pak Adi masih belum terdengar ya suaranya ya. Baik. Kalau Pak Wayan, apakah sudah terdengar suaranya Bapak? Suara Mbak Esa sudah terdengar. Oke, siap. Untuk Pak Iwayan Suwarma dan Pak Made Adi Kurniarta boleh langsung silakan untuk dimulai ya untuk sesi keduanya silakan. Baik, terima kasih Mbak Is. Pak Made Adi Kurniarta, ini Bapak suaranya hilang Pak. Tes, tes, Nah, sudah tes. terdengar Bapak. Baik, terima kasih Mbak Isa dan Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung di Backroom 2 ya. Bersama kami ada saya Imadul Kurniata dengan Pak Oyan Suwarme. Jadi eh, eh, Bapak Ibu guru di sini saya izin share screen kembali ya. Di mana sebelum kita mulai belajar berlatih saya akan tampilkan bagaimana apa yang disebut dengan game yang berbasis coding yang telah kami susun sebelumnya. Jadi ini untuk pemantik Bapak Ibu. Jadi mohon izin share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu guru? Sudah terlihat Bapak. Ya. Saya akan tampilkan ya di sini contoh permainan digital berbasis Tuhan yang saya susun pada saat mengikuti pelatihan di Kota Denpasar. Oh, mohon maaf, sinyal mungkin.
Baik Bapak Ibu Guru, mungkin itu tadi tampilan awal ya, tampilan awal dari permainan berbasis game yang kami susun pada kegiatan sebelumnya. Nah, Bapak Ibu Guru yang tadi itu sudah mungkin bisa melihat ya dengan sesama, di mana pada saat tadi itu kita memutarkan game yang berjudul SPLDV, yaitu game itu tadi dikembangkan oleh Pak Wian Suwarno ya. Karena tadi game yang saya kembangkan itu mungkin ada kesalahan teknis pada saat penampilan, jadi saya tampilkan pekerjaannya Pak Wian Suwarmo. Nah, di mana Bapak Ibu tadi bisa lihat ada gambar-gambar ya pada game tersebut, kemudian ada animasi, kemudian ada teks narasi ya, narasi kita untuk mengarahkan bagaimana cara kita untuk mengajak anak-anak cara untuk melakukan permainan tersebut. Kemudian dalam game tersebut juga ada kolom ya dengan kita bisa mengetik nama di sana ya. Tadi saya coba untuk mengetik nama Adi Bagus. Nah, sebenarnya tadi itu ada lagunya ya, Bapak Ibu Guru, ada lagunya, ada iramanya, tapi tadi pada saat share screen mungkin saya tidak centang audio, jadi audionya tidak muncul. Nanti mungkin kalau ada kesempatan lagi saya akan tampilkan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian selain itu dalam game ini juga selain gambar, selain bisa kita mengisikan narasi ya, narasi sesuai dengan keinginan kita, misalnya tujuan pembelajaran, dan narasi bagaimana kita melakukan pembelajaran tersebut. Kita juga dapat menambahkan video, selain video juga kita bisa menambahkan gambar dan lagu sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi bagaimana kita menyusun permainan berbasis apa namanya pembelajaran berbasis game ini? Bagaimana kita menyusun game ini? Nah, selengkapnya eh, waktu dan kesempatan akan dijelaskan oleh teman saya, Bapak Iwayan Suwarmo. Ya, untuk waktu dan kesempatan, Pak Iwayan Suwarmo, silakan untuk bagaimana cara ya membuat game yang sangat ganteng dari sesuai dengan tampilan dari Pak Wayan ya, di mana guru yang sangat ganteng di sekolah kami adalah seorang guru matematika ya. Jadi seorang guru matematika yang sangat tekun ya. Jadi silakan Pak Wayan Suwarmo untuk waktu dan kesempatan saya persilahkan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih telah bergabung di Breakout Room 2. Yang saya hormati Ibu Aisyah dari Prasampurna Foundation. Jadi serta Bapak Ibu semuanya, ini saya lihat ada 8 orang lainnya di Breakout Room 2. Jadi sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Adi Kurniarta telah menampilkan hasil kerja saya dulu selama pelatihan. Jadi kami berdua ini sebenarnya adalah peserta-peserta pelatihan Bapak Ibu nih, yang telah terseleksi, kemudian terpilih gitu ya. Jadi tersisa kami berdua dari SMP Negeri 5 Denpasar. Perkenalkan, nama saya Iwayan Suarmo, saya seorang guru matematika di sekolah gitu ya. Nah, Bapak Ibu mungkin tadi sudah melihat apa yang saya buat gitu Bapak Ibu nih. Jadi sebenarnya Twine ini sangat seru Bapak Ibu nih. Kalau Bapak Ibu mau saya apa ya mencoba untuk coding sedikit-sedikit, pasti bisa Bapak Ibu nih. Saya sendiri guru matematika tidak ada basic coding sama sekali. Saya bukan guru informatika, saya guru matematika murni. Kemudian selama pelatihan juga saya banyak belajar Bapak Ibu nih. Oh begini yang namanya coding Bapak Ibu nih. Jadi nanti Bapak Ibu juga saya akan bekali mungkin dengan catatan-catatan tentang pembuatan media ini gitu ya. Tapi sebelum saya mulai, saya mohon izin kalau Bapak Ibu mungkin ada laptop di sebelahnya, dibuka laptopnya Bapak Ibu nih. Kita akan praktek langsung saja tentang bagaimana membuat sebuah media pembelajaran mungkin yang sederhana dulu Pak Ibu nih.
karena ini waktunya sangat terbatas sekali. Kalau kami dulu, sebagaimana yang tadi disampaikan itu 7 bulan gitu ya, pelatihannya cukup lama, tapi untuk khusus di bagian pembuatan media ini sekitar 1 minggu. Nah, Pak Ibu silakan dinyalakan laptopnya. Bagi Bapak Ibu yang belum, mungkin eh, bisa mengikuti saya terlebih dahulu. Saya tunjukkan caranya. Nih. Nah, sekarang mohon izin saya share screen. Sebentar, Bapak Ibu. Jadi, apakah layar saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah terlihat, Bapak. Baik, terima kasih. Jadi, eh, sebelum ke sini, kita perkenalkan dulu Bapak Ibu. Ini adalah situs yang mungkin akan nanti sering Bapak Ibu kunjungi ketika membuat sebuah media pembelajaran digital dengan menggunakan aplikasi File namanya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa akses aplikasi ini di www.winery.org ya. Nah, aplikasi ini bisa apa ya, bisa digunakan dengan dua cara Bapak Ibu. Baik secara online, jadi nanti Bapak Ibu silahkan klik use in your browser ini atau Bapak Ibu download aplikasinya, nanti bisa diunduh dan dipasang di komputer atau laptop Bapak Ibu. Jadi ini aplikasinya sudah mendukung dalam format Windows, Mac OS maupun Linux. Jadi Bapak Ibu silakan install aplikasinya jika ingin um, apa ya lebih aman sebenarnya Bapak Ibu. Nah, untuk dalam kesempatan ini jadi ada dua perbedaan antara versi online dan offline-nya ini. Kalau untuk versi online-nya ini, jadi Bapak Ibu mengerjakannya itu di browser semua. Jadi tidak perlu melakukan instalasi apapun, eh, tapi Bapak Ibu memerlukan koneksi internet ya karena ini tersimpan di cache browser Bapak Ibu. Sedangkan jika Bapak Ibu ingin versi offline-nya, jadi harus mendownload dan memasang aplikasi ini terlebih dahulu di komputer atau laptop Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa tidak menggunakan internet. Nah, sekarang untuk di yang sekarang ini karena saya bisa menggunakan yang secara online, jadi saya menggunakan di browser saja Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan eh, apa namanya workspace dari eh, Twine kita. Ini ada beberapa yang telah saya coba buat sebelumnya. Bapak Ibu tadi sudah melihat hasil pekerjaan saya, bagaimana membuat sebuah cerita tentang sistem persamaan linear dua variabel. Ya. Jadi petualangan seseorang dalam mempelajari sistem persamaan linear dua variabel. Bapak Ibu mungkin ada yang guru matematika mungkin paham itu apa gitu ya. Di intinya saya membuat sebuah alur cerita bagaimana siswa dengan proses gamifikasi dan literasi digital itu jadi mereka bisa memahami konsepnya. Keuntungan dari penggunaan Tuan ini adalah anak-anak bisa belajar sesuai dengan kecepatan mereka masing-masing. Ya, jadi setiap pilihan mereka akan menimbulkan suatu konsekuensi. Entah dia harus mengulang petualangannya seperti itu atau bisa jika sudah benar misalkan lancar-lancar perjalanan kisahnya dalam mempelajari SPLDV ini. Jadi saya beri nama game buatan saya itu SPLDV Saga Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat tadi yang ditunjukkan oleh Pak adik-adik Kurniata itu cukup panjang Bapak Ibu nih. Nah, yang saya buat itu kurang lebih seperti ini alurnya Bapak Ibu. Ya, mungkin terlihat cukup rumit dan banyak cabang Bapak Ibu. Tapi saya akan kenalkan dulu kepada Bapak Ibu apa sebenarnya yang di balik layar sehingga game itu terjadi. Jadi kita memerlukan pengetahuan tentang aplikasi Twine ini terlebih dahulu. Nah,
Pertama, Bapak Ibu perlu kenal, ini ada kotak-kotak. Itu Bapak Ibu. Ini namanya nanti adalah passage, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat eh, satu titik ini disebut sebagai node. Jadi itu hanya istilah-istilah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu perhatikan antara masing-masing passage ini ada seperti arah tanda panah itu Bapak Ibu ya. Jadi itu yang saya lakukan eh, dalam cerita saya. Jadi saya membuat kalau Bapak Ibu mungkin terbiasa dengan PowerPoint, jadi bayangkan ini sebagai slide satu Bapak Ibu, ini slide dua, ini slide tiga dan seterusnya Bapak Ibu ya. Jadi ada banyak slide atau passage disebut dalam Tuhan ini yang saya buat. Nah, di slide satu atau di passage satu saya membuat sebuah loading awal. Di loading awal ini menunjukkan eh, ini di belakang layarnya Pak Ibu ya. Jadi kalau Pak Ibu lihat, nah ini adalah di belakang layarnya. Jadi Pak Ibu tadi melihat seperti ini kan, ini adalah tampilan pembuka game yang saya buat. Jadi ada informasi, nama gamenya, Pak Ibu bisa memasukkan gambar seperti ini. Kemudian ini adalah sekilas informasi tentang yang saya buat. Kemudian Pak Ibu di sini ada klik mulai petualangan Anda. Nah, ketika kita klik mulai petualangan Anda ini, nanti kita pindah atau berpindah ke slide berikutnya, ke passage berikutnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Misalkan saya klik, nah terdengar ya ini suaranya sudah saya kan Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi saya menuliskan tujuan pembelajaran, kemudian di sini ada mengetikkan nama. Jadi di menuliskan pengguna atau siswa itu mengetikkan namanya, misalkan namanya dia Adi, ketikkan Adi, ya, Pak Ibu, boleh. Jadi anak-anak ini menulis namanya masing-masing. Misalkan saya ketikkan Adi, kita klik, kemudian ayo berpetualang ini. Ya, kenapa kita perlu menekan itu namanya nanti variabel Bapak Ibu ya. Kita men-set nama Adi nanti di perjalanan langsung otomatis Bapak Ibu ya. Adi adalah seorang siswa di Akademi Matematika Metropolis. Jadi ini 100% cerita yang sekarang adalah bersifat fiktif belaka. Jadi nanti Adi ini adalah tugasnya berpetualang, belajar tentang bagaimana supaya ceritanya dia dunia itu seimbang dengan dia belajar materi SPLD. Tugas yang harus dia kerjakan nanti sepanjang jalannya. Jadi ini prolog cerita saya, cukup panjang Pak Ibu, kemudian kita klik lanjutkan. Itu Bapak Ibu ya. Jadi terus ceritanya akan berjalan ya. Kemudian di perjalanan kita bisa menyisipkan video untuk dipelajari anak-anak dan bisa juga percakapan-percakapan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi apa ya? Dengan banyaknya teks ini diharapkan anak-anak benar-benar membaca serius. Jadi meningkatkan literasi mereka juga. Kemudian di bawah ini ada tiga pilihan ya. Alur belajar setiap siswa itu bisa berbeda-beda ya. Mungkin ada yang mau metode substitusi, metode eliminasi, atau metode campuran terlebih dahulu untuk mempelajari SPLDT ini. Jadi begitu Bapak Ibu mungkin rincian sekilasnya dulu. Nanti terakhir Bapak Ibu juga bisa menyisipkan mungkin semacam pilihan ganda seperti itu untuk menguji pemahaman siswa. Jadi berikan soal, berikan pilihan jawaban. Jadi terakhir kita tunjukkan skor yang mereka peroleh. Kita juga bisa mengkondisikan apakah itu sudah masuk kriteria misalnya nilainya di atas 80 bisa kita berikan lulus. Kalau belum, ya ulang lagi belajarnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini sangat uh, berorientasi kepada siswa. Mereka belajar dengan kecepatan mereka sendiri. Nah, saya kembalikan dulu Bapak Ibu, kita sekarang belajar cara buatnya. Oh, udah. Terima kasih. Nah,
Nah, Bapak Ibu, sekarang di balik layar apa yang kita lakukan tadi, Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini loading awal yang saya tadi buat, kemudian kita klik mulai petualangan, kita ke menu utama, ya Bapak Ibu, di sini di slide ini kita masukkan nama tadi, kemudian di tujuan pembelajaran saya menuliskan tujuan pembelajaran, ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat alurnya berpindah-pindah ya. Nah, ini alurnya mungkin agak ruwet. Tadi saya memisahkan antara metode substitusi, metode eliminasi, dan metode campuran, sebagaimana yang saya tunjukkan tadi. Jadi anak-anak, ya misalnya ya, setelah memilih salah satu dari metode itu, ingin ke metode lainnya. Misalnya memilih metode substitusi di sini, ya dia bisa memilih metode campuran atau metode eliminasi. Ya, jadi begitu alurnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti untuk pengisian cerita apa yang Bapak Ibu buat itu silahkan imajinasi Bapak Ibu masing-masing sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu inginkan terkait materi apa gitu ya. Nah, sebelum melihat yang jauh ini Bapak Ibu ya, kita belajar dulu dasar-dasar. Nah, saya kembalikan bagaimana Pak Ibu sudah menyala laptopnya masing-masing, kemudian silahkan diakses twinary.org, diketik saja di Google TWINE, begitu Bapak Ibu nih. Jadi pasti diarahkan Bapak Ibu ke website Twinary-nya. Nah, yang pertama Bapak Ibu lakukan itu adalah kita mulai dengan memahami ini nanti ya. Kita mulai dengan new dulu. Jadi seperti kita membuat sebuah cerita baru Bapak Ibu ya. Sini ada toolbar-toolbar, Bapak Ibu silakan amati nanti. Jadi langkah-langkah pertamanya adalah kita klik tambah baru story ini dulu. Ya, karena saya menggunakan bahasa Inggris, nanti Bapak Ibu mungkin ada yang browsernya menggunakan bahasa Indonesia, jadi dia otomatis biasanya ter, diterjemahkan seperti Bapak Ibu ya. Kemudian berikan nama apa story atau cerita yang Bapak Ibu buat ini ya. Misalnya kalau tadi saya memberikan nama itu sebagai SPLDP Saga, mungkin saya berikan nama ini petualangan ya. Ini hanya memberikan nama filenya Bapak Ibu. Kemudian kita klik create. Nah, kita klik buatnya. Nah, Bapak Ibu akan mendapatkan sebuah passage kosong seperti ini ya. Nah, disinilah di passage ini kita akan mengisi Bapak Ibu nih. Jadi pelajaran pertama di sekarang itu adalah bagaimana kita berpindah dalam cerita tersebut. Jadi di dalam Twine, jadi setiap bagian cerita itu ditulis dalam kotak ini yang diberikan nama passage. Jadi untuk membuat ceritanya bercabang, Bapak Ibu, kita menghubungkan satu passage dengan passage lainnya itu menggunakan tanda kurung ganda. Apa itu ya? Saya akan tunjukkan Bapak Ibu. Jadi ini diklik Bapak Ibu, klik dua kali, klik double, Bapak Ibu akan terlihat menunya ya. Jadi untuk berpindah dari satu cerita ke cerita lainnya, itu kita menggunakan eh, tanda kurung ganda ini Bapak Ibu ya. Jadi kurung bukanya double, kurung tutupnya juga double ya, kurung siku seperti itu, bukan kurung biasa yang lengkung itu. Nah, eh, jadi Bapak Ibu di dalam coding, jadi nanti ini diperhatikan adalah untuk eh, berpindah dari satu passage ke passage lain. Misalkan di sini saya membuat ini di ceritanya jalan ke kiri, ya. Kemudian di sebelah bawahnya saya enter, kemudian saya buat jalan ke jalan ke kanan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau membayangkan seperti ini perintah codingnya, Bapak Ibu pasti memahami bahwa ini akan ada dua passage baru yang nanti dibuat oleh tuannya, ya, untuk yang perjalanan ke kiri dan jalan ke kanan seperti itu. Ya, ketika saya close ini, tadi kan ada satu Bapak Ibu ya, ke awal itu. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan, jadi tuan otomatis langsung eh, membuatkan dua passage baru, ya.
jalan ke kiri bagaimana ceritanya, Bapak Ibu jalan ke kanan bagaimana ceritanya. Ya, kalau kita jalankan ya di passage awal ini nanti bisa diberikan nama Bapak Ibu ya. Di sini misalkan ini kita rename passage ini yang awalnya untitled passage, kita misalkan kita kasih passage ini sebagai awal gitu ya, atau pembuka. Jadi silakan bebas Bapak Ibu bagaimana penamaan passage-nya. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan penulisan passage-nya nanti ya. Untuk selanjutnya huruf besar, huruf kecilnya, ada spasi, tidaknya harus selalu konsisten Bapak Ibu. Kalau tidak begitu eh, program Ibu tidak akan jalan ya. Jadi saya memberikan memberikan namanya awal ini, kemudian saya coba jalankan. Jadi test from here ini diklik Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu silakan perhatikan langsung muncul pilihan jalan ke kiri apa jalan ke kanan. Kalau jalan ke kiri nanti dia akan terus diteruskan ke slide jalan ke kiri. Kalau Bapak Ibu klik jalan ke kanan, eh, dia akan ke slide jalan ke kanan. Misalkan saya klik jalan ke kanan ini, nah kita sudah di slide jalan ke kanan ini, Ibu ya. Mungkin saya kembalikan dulu. Ya, bagaimana Bapak Ibu sampai sana? Apa sudah paham? Di ini ada slide jalan ke kanan. Saya ketikkan ini adalah jalan ke kanan. Sedangkan yang ini adalah jalan ke kiri. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, bagaimana kita eh, berpindah ya dari satu cerita, satu passage ke passage lainnya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti menuliskan ceritanya ini dalam paragraf biasa saja. Saya untuk perjalanan ke kiri, ini ceritanya mau bagaimana Bapak Ibu silahkan yang berkreasi sendiri. Misalnya untuk perjalanan ke kiri ini, saya berikan contoh gitu ya. Kita buat, ini saya sudah siapkan Pak Ibu ini. Misalkan selamat datang di petualangan cerdas. Ya, apa yang Anda ingin lakukan? Nah, muncul pilihan baru Pak Ibu. Apa yang eh, anak-anak ingin lakukan itu. Misalkan saya memberikan dua pilihan kepada anak-anak. Ya, misalkan dia memulai petualangannya atau keluar dari permainan. Ya, jika memulai petualangan, mereka akan memunculkan eh, visit sini, Pak Ibu nih, memulai petualangan. Dan Bapak Ibu bisa mulai petualangannya. Kalau keluar dari petualangan, ya keluar Pak Ibu. Silakan nanti kita buatkan bagaimana pintu keluar ceritanya. Ya. Nah, jadi eh, mungkin satu tambahan saya Pak Ibu, nanti ini format penulisan ini mungkin tidak muncul otomatis di aplikasi maupun di yang menjalankan secara online Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu apa namanya pilihan ketikan ini bisa mau rata kiri, rata kanan, nomoran gitu ya, Pak Ibu pewarnaan gitu. Tekan Ctrl Shift dan R. Ya, jadi untuk memunculkan menu ini, Bapak Ibu perlu menekan Ctrl Shift dan R. Sudah saya tuliskan juga di eh, catatan yang saya kirimkan, yang Pak Adi kirimkan di chat Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan lupa nanti eh, apa ya, buatlah cerita yang seru dan sekreatif mungkin Bapak Ibu ya, karena nanti perpindahan-perpindahan ceritanya di sana akan apa ya membuat imajinasi siswa dalam mengerjakan tuan ini menjadi lebih menarik seperti itu. Nah, ketika nanti eh, Bapak Ibu telah menyelesaikan semua slide, semua passage Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa publish atau apa ya diekspor. Kalau Bapak Ibu membuat video itu istilahnya ya, Pak Ibu klik story ini ya di tampilan toolbar di atasnya, kemudian sorry Mas, Bapak Ibu di build ya, kemudian publish to file ya.
Bapak Ibu akan mendapatkan nanti file berupa eh, yang formatnya HTML. Nah, file HTML tersebut yang Bapak Ibu berikan kepada siswa-siswi untuk dikerjakan ya sebagai media pembelajarannya nanti. Jadi itu dasar-dasar tuannya Bapak Ibu ya, bagaimana kita membuat ceritanya. Nah, tapi tuan ini tidak sekedar berhenti di sana Bapak Ibu. Kalau hanya berpindah-pindah cerita begitu saja kan rasanya kita tidak menggunakan kemampuan tuan ini secara maksimal Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu yang guru bahasa gitu ya, mungkin cukup sampai di sana saja, tetapi ya kan Bapak Ibu bisa memberikan apa ya, menambahkan interaksi yang lebih kompleks menggunakan ada namanya variabel, ada namanya input pengguna dan ada logika dasar di dalam tuan ini. Variabel itu nanti apa namanya? Sudah Bapak Ibu lihat nanti tadi ketika kita mengetikkan nama itu Pak Ibu ya. Jadi ketika saya mengetikkan eh, Adi tadi, sebenarnya Twain sedang menyimpan nama Bapak Ibu ya. Simpanannya itu disebut sebagai variabel. Ya, jadi nama pemainnya misalnya disebut sebagai variabel. Bisa juga nanti sebagai skor siswa Bapak Ibu ya. Kemudian ketika Bapak Ibu membuat kotak input nama pemain tersebut, kita sesungguhnya telah menambahkan fungsi interaktif input pengguna. Kemudian ketika nanti ada eh, penghitungan nilai skor siswa, itu kita menambahkan fungsi logika di tuan ini. Jadi yang pertama Bapak Ibu, saya mulai ke awal lagi, ke passage awal lagi. Kita sekarang selain belajar pindah ke kanan ke kiri, mungkin kita ketikkan sini di ceritanya, Hai petualang, ya, siapa nama Anda? Seperti itu Bapak Ibu, jadi sederhananya begitu, kalau Bapak Ibu mau kembangkan silahkan. Nah, bagaimana cara kita membuat input pengguna atau input nama pemain itu? Jadi kita menggunakan variabel ya. Nah, Pak Ibu, selain tadi telah saya jelaskan menggunakan kode kurung siku ganda ini untuk berpindah. Sekarang saya tambahkan lagi sedikit kode ya Bapak Ibu. Jadi kita menggunakan kurung ya, kurung buka kurung tutup terlebih dahulu. Kemudian saya akan memberikan set. Kemudian ini untuk penamaan variabelnya Pak Ibu. Ya, atau nama boleh, name ya boleh. Karena saya senang bahasa Inggris Bapak Ibu ya, walaupun saya bahasa guru matematika. From to one, oke. Nah, Pak Ibu yang terbiasa dengan rumus-rumus apa namanya di Microsoft Excel, saya pikir tidak susah nih. Kita dapat itu masukkan nama Anda. Ya, sudah selesai Pak Ibu nih. Jadi promnya adalah masukkan nama Anda juga home up dikurang satu. Jadi cukup apa ya Pak Ibu? Ketika mungkin Bapak Ibu pertama kali melihat ini, apa yang saya buat ini ya pasti Bapak Ibu bingung karena saya tidak punya basic apa namanya coding juga ketika narasumber menjelaskan pertama kali itu bengong juga Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu silakan nanti lebih banyak eh, coba kreativitasnya di rumah. Sekarang saya tunjukkan poin-poin besarnya dulu. Jadi ketika saya mengetikkan coding seperti ini, Bapak Ibu bisa coba ya, tes frontier. Jadi ketika Bapak Ibu selesai coding, dicoba. Siapa tahu ada error, nanti biar bisa segera diperbaiki. Nah, ketika dites, kelihatan ini Bapak Ibu. Hai petualang, siapa nama Anda? Ketika misalkan ketikkan namanya nanti, dia akan menyimpan sebagai variabel. Ya, nah karena ini eh,
sudah saya tunjukkan tadi alurnya Pak Ibu. Ketika awal itu ya dia bisa memilih jalan ke kanan atau ke kiri ya. Ketika mengetikkan nama itu ya Bapak Ibu yang tentukan setelah ngetik nama itu dia jalan ke kiri atau jalan ke kanan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kita memanggil ceritanya itu, memanggil variabel itu. Nah, tadi kan kita sudah ketikkan di sini variabel tanda dolar name ini, Pak Ibu ya. Nah, bagaimana kita memanggilnya? Jadi, misalkan di passage yang jalan ke kiri ini, Bapak Ibu, ya saya akan ketikkan seperti ini. Di perjalanan jalan ke kiri ini, apa yang Anda ingin lakukan, kemudian mungkin saya dipanggil di sini ya, nama yang telah diinput tadi. Tinggal ketikkan saja dolar name. Ya. Jadi kita telah mendefinisikan variabel nama. Ya, penulisan variabel itu ada tanda dolarnya, Bapak Ibu ya. Dolar name ini. Jadi nanti ketika eh, siswa mengetikkan namanya, kemudian di sisi jalan ke kiri ini kita panggil variabel nama tersebut, nanti otomatis Twain akan menunjukkan apa yang ingin lakukan. Jadi nama ini, variabel ini akan berganti sesuai dengan inputan siswa, seperti itu. Ya. Nah, jika sudah, kita akan coba Pak Ibu untuk menunjukkannya. Misalkan di awal ini, saya mulai lagi dari awal. Ya, masukkan nama Anda, misalnya Adi, seperti itu. Kemudian saya klik OK. Kemudian kita jalan ke kiri, ya, karena tadi kita memanggil nama Adi, variabel nama Adi itu di perjalanan ke kiri, kan. Nah, jadi kelihatan langsung Bapak Ibu. Apa yang Anda ingin lakukan tadi, seperti itu. Ya. Ini adalah bagaimana kita menggunakan variabel di Thread. Jadi Bapak Ibu bisa memanggil variabel ini atau menggunakan nama siswa itu sepanjang cerita. Jadi terkesan lebih eksklusif Pak Ibu misalnya. Karena masing-masing anak menganggap bahwa nama yang mereka inputkan itu sebagai perjalanan mereka nanti di sepanjang perjalanan seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian misalkan saya kembalikan ini Pak Ibu. Nah, misalkan setelah perjalanan ke kiri itu eh, anak tersebut atau siswa tersebut memulai petualangan. Ya, kita jangan keluar dulu Pak Ibu ya. Nah, misalkan kita memulai petualangan di sini. Nah, di memulai petualangannya Bapak Ibu bisa menuliskan cerita petualangannya mulai seperti apa. Ya. Nah, misalkan di petualangan ini ya mereka harus mengerjakan tantangan atau apapun Bapak Ibu ya. Karena saya guru matematika, saya contohkan saja ke Bapak Ibu misalnya eh, mulai petualangannya mereka ketemu permasalahan seperti itu misalnya berapa hasil dari 8 kali 7 seperti itu. Jadi ini sangat dikondisikan sebagai apa ya? Cerita Bapak Ibu yang Bapak Ibu buat masing-masing. Jadi berapa hasil 8 kali 7? Eh, eh, saya akan buat dua pilihan Pak Ibu ya. Jadi Pak Ibu misal mau membuat 4 pilihan atau 5 pilihan atau banyak pilihan silakan saja. Jadi saya akan hanya membuat dua pilihan, satunya benar, satunya salah seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya akan membuat dua buah pilihan. Misalnya ini yang pertama hasilnya itu adalah 56 ya. Eh, Kemudian yang kedua itu misalnya 64 seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang mengikuti saya dari awal pasti mengetahui bahwa ketika saya mengetikkan seperti ini 56 dan 64 maka dia akan ke passage 56 baru dibuat dan ke passage yang 64 ya. Kita tahu bahwa hasil dari 8 kali 7 ini adalah 56 Bapak Ibu ya. Jadi kita juga bisa berpindah itu sebenarnya dengan cara seperti ini. Jadi tambahan
coding Bapak Ibu, kita tulis tanda script, kemudian tulis tanda lebih dari, ini untuk jawaban kebenar, ya. Kemudian yang 64 ini akan mengarah kepada passage yang bernilai sama. Ya, jadi Bapak Ibu silakan lihat di sini di passage yang saya buat, benar dan salahnya nanti di benarnya akan kita berikan poin, misalnya 10 gitu ya. Di salahnya kita akan tidak berikan poin seperti itu. Ya, misal saya tes dari sini, apa hasil dari 8 kali 7? Oh, maaf, saya perbaiki dulu ya Pak Ibu. Ini untuk menunjukkan misalnya ketika dia benar, selamat tanda benar. Kemudian di passage ketika dia menjawab salah, misalnya Pak Ibu berikan kata-kata seunik mungkin. Ya, jawabanmu masih kurang tepat. Misalkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya mulai lagi di memulai petualangan ini. Jadi berapa hasil 8 kali 7? Misalnya saya jawab 56. Nah, selamat Anda benar. Ya, mungkin bisa nanti Bapak Ibu berikan gambar-gambar Bapak Ibu ya. Ini karena saya sudah diingatkan waktunya lagi sedikit Bapak Ibu. Eh, saya ingin tunjukkan yang saya lakukan sebagai Bapak Ibu ada gambaran. Untuk soal benar dan salah itu, jadi saya membuatnya seperti ini ya Pak Ibu. Ini saya membuat evaluasi ya, 15 soal itu. Saya akan coba tes tunjukkan kepada Pak Ibu. Jadi bagaimana sudah paham materi SPLDV, ketika anak mengklik ulangi, dia akan kembali mengulangi materi untuk belajar. Ketika mulai tes tantangan, anak-anak siap untuk menjawab tes. Ya. Nah, tantangan pertama seperti ini ya Pak Ibu. Silakan dijawab itu ya. Jadi seperti anak-anak memilih pilihan A, B, C, D begitu. Jadi eh, di, di ujian mereka. Setiap pilihan saya sembunyikan dulu nilainya ini Bapak Ibu yang terjadi ya. Kita lanjutkan berikan soal-soalnya saja dulu ya. Kita lanjutkan misal ini saya jawab semua soalnya secara acak. Ada Bapak Ibu mungkin bisa menambahkan soal berupa cerita, berupa gambar, yang soal yang ada gambarnya, silakan saja Bapak Ibu ya. Jadi ini saya membuat soalnya cukup banyak karena eh, untuk saya set ini untuk pembelajaran selama 2 jam Bapak Ibu. Di terakhir kita bisa melihat nilai akhir Anda ya. Jadi selamat datang kembali pahlawan Matopolis. Harusnya ini yang nol ini menunjukkan nama Bapak Ibu ya. Nilai Anda 40 dengan predikatnya pelajari kembali. Jadi itu Bapak Ibu mungkin yang bisa saya tunjukkan. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan di sesi tanya jawab. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk saat ini Mbak Aisyah, karena keterbatasan waktu. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Wayan Suarme dan Eh, juga Pak Made Adi Kurniarta. Ini sebentar lagi kita akan langsung masuk ke ini, main room, Bapak-Bapak. Jadi terima kasih ini, untuk pemaparannya ini ya. suara Mbak Aisyah kedengaran? Nah, prosesnya sekarang sama dengan yang